arhamar rahimin. Amma ba'du, kita masih di dalam pembahasan tentang Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Mengapa dinamakan malam Lailatul Qadar? Nama lain daripada Lailatul Qadar ini juga dinamakan oleh ulama dengan Lailatul Ta'lim, Lailatul Azim, juga dinamakan dengan Lailatul Mubarakah, juga dinamakan dengan Lailatul Tadyiq, malam yang sesak, malam yang penuh. Ini adalah juga salah satu daripada nama-nama malam Lailatul Qadar. Mengapa malam ini diberi dengan nama Qadar? Qadar itu artinya adalah kemuliaan, keagungan, juga malam yang istimewa. Mengapa malam ini diberi nama dengan nama malam yang agung, malam yang istimewa, malam yang mulia? Mengapa demikian? Karena dikatakan oleh ulama pada malam ini, pada malam Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran. Inilah kata ulama salah satu sebab malam tersebut menjadi malam yang istimewa, malam tersebut menjadi malam yang agung, malam yang begitu mulia. Karena di malam tersebut turunnya Al-Quran, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bahwasanya kata Allah, kami turunkan Al-Quran itu di malam yang mulia, malam yang agung, malam yang istimewa. Inilah kata ulama salah satu sebab menjadi kenapa malam tersebut menjadi diberi nama Al-Qadar, menjadi malam yang agung, yang mulia, yang istimewa, karena di malam itu turunnya Al-Quran. Karena diriwayatkan bahwasanya turunnya Al-Quran itu secara utuh pada malam Lailatul Qadar, lalu diletakkan di langit pertama di tempat yang bernama Baitul Izzah. Inilah kata ulama sebab mengapa malam itu dinamakan dengan malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, karena turunnya Al-Quran pada malam tersebut. Mengapa juga kata ulama mengapa menjadi malam yang agung, menjadi malam yang mulia? Karena pada malam tersebut nuzulul malaikat. Karena pada malam Lailatul Qadar itu turunnya para malaikat Allah. Sebagaimana disebutkan juga di dalam surah tadi, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Maka turunlah para malaikat Allah, dan bahkan pimpinan daripada para malaikat yaitu Sayyidina Jibril, orang yang selalu menemani Rasulullah, orang yang membawakan wahyu kepada Rasulullah SAW, juga turun pada malam Lailatul Qadar. Bahkan dikatakan bahwasanya bumi Allah Ta'ala ini menjadi sempit, menjadi sesak, karena penuhnya para malaikat, karena banyaknya malaikat-malaikat Allah yang turun pada malam Lailatul Qadar. Tidak mungkin turun para malaikat Allah, tidak mungkin turun bahkan juga pimpinan para malaikat yaitu Sayyidina Jibril ke bumi Allah Ta'ala ini, kecuali karena kemuliaan malam Lailatul Qadar. Makanya dikatakan juga malam Lailatul Qadar ini dengan nama Lailatul Tadyiq, malam yang sesak, yang penuh, dipenuhi oleh para malaikat Allah. Kata Al-Imam Nawawi, mengapa bahwasanya malam tersebut dinamai dengan malam Al-Qadar, dan mengapa kita perlu bersungguh-sungguh mengisi ibadah di malam Lailatul Qadar, bersungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah di malam Lailatul Qadar. Mengapa kita perlu memperbanyak berdoa kepada Allah di malam Lailatul Qadar? Karena kata Al-Imam Nawawi, innahu yuqaddar fiha ahkam tilka sanah li'ibadihi ila sanah al-mubilah. Karena kata Imam Nawawi, pada malam Lailatul Qadar tersebut Allah Ta'ala menentukan kehidupan hamba-hambanya, menentukan takdir para hamba-hambanya
dari malam Lailatul Qadar itu sampai malam Lailatul Qadar tahun depan, tahun berikutnya. Pada malam Lailatul Qadar lah, kata Al-Imam Nawawi, Allah Ta'ala menentukan daripada rezeki seorang hamba, daripada juga kehidupan seorang hamba, tentang rezekinya, tentang pekerjaannya, tentang jodohnya, bahkan kematiannya, bahkan anak-anak yang dilahirkan pada tahun tersebut. Allah Ta'ala menentukannya pada malam Lailatul Qadar. Allah Ta'ala menentukan seseorang ini adalah orang yang selamat atau orang yang celaka pada malam Lailatul Qadar, kata Al-Imam Nawawi. Dan dikatakan juga oleh Ibnu Abbas, kata beliau, yuktab al-hajj wal mu'tamir wa yuktab al-mayyit wal hayy walladhi yurzaq walladhi yulad walladhi yatazawwad ila akhirih hadza. Kata Ibnu Abbas, pada malam inilah juga, pada malam Lailatul Qadar inilah ditentukan oleh Allah Ta'ala siapa-siapa yang akan pergi berangkat haji pada malam Lailatul Qadar, siapa yang akan diberangkatkan umroh pada malam Lailatul Qadar, siapa yang ditulis akan meninggal dunia, siapa yang akan tetap hidup pada tahun itu, dari malam Lailatul Qadar sampai malam Lailatul Qadar berikutnya pada tahun depan ditulis pada malam Lailatul Qadar. Dan orang yang ditulis Allah Ta'ala rezekinya, orang yang dinaikkan rezekinya pada malam Lailatul Qadar. Dan orang yang dilahirkan di tahun depan itu siapa saja ditulis pada malam Lailatul Qadar. Dan orang yang menikah pada tahun berikutnya itu juga ditulis pada malam Lailatul Qadar. Ini adalah perkataan daripada Ibnu Abbas dan juga perkataan daripada Al-Imam Nawawi. Pada malam Lailatul Qadar lah Allah Ta'ala banyak menentukan takdir para hamba-hambanya. Maka hendaklah kita di malam Lailatul Qadar ini memperbanyak berdoa kepada Allah, memperbanyak meminta kepada Allah, juga meminta misalkan daripada rezekinya, minta agar rezekinya dimudahkan oleh Allah Ta'ala, minta agar dijadikan hamba yang selamat pada malam Lailatul Qadar. Ini adalah juga kata Al-Imam Nawawi, mengapa malam Lailatul Qadar itu menjadi malam yang agung, karena pada malam itulah Allah Ta'ala banyak menentukan daripada takdir para hamba-hambanya. Malam Lailatul Qadar ini mengapa juga menjadi malam yang agung, malam yang istimewa, karena kata ulama, ibadah pada malam ini khairun min alfi syahr, lebih baik, lebih unggul daripada ibadah 1000 bulan yang tidak ada di situ malam Lailatul Qadar. Man qamaha khairun lahu min alfi syahr. Barang siapa yang mengisi malam ini dengan ibadah, dengan ibadah sholatnya, dengan membaca Al-Quran, dengan istighfar, dengan sholawat, maka ibadah seorang hamba di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini kalau kita hitung adalah kurang lebih 83 tahun. Artinya tambahan bonus umur manusia, seperti orang yang dihidupkan kembali. Umur orang sekarang mungkin adalah 60, 70, dan 1000 bulan ini adalah tambahan bonus umur. Seseorang cukup melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar, maka itu lebih baik bagi dia daripada 83 tahun dia beribadah kepada Allah. Inilah keistimewaan yang diberikan Allah Ta'ala kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.